Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pratana Dinosa dengan nomor NPM 2670002. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu doxing pada index of KTP. Oke, selanjutnya apa sih itu doxing? Jadi doxing adalah praktek mengumpulkan dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin. Biasanya dengan maksud untuk mengganggu, mengintimidasi, atau membahayakan individu tersebut. Informasi yang dipublikasikan dalam aksi doxing bisa berupa nama lengkap, alamat, nomor telepon, terus ada email, bahkan data sensitif seperti KTP, KK, akta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu index of KTP? Yaitu situasi di mana seseorang mencari atau membagikan data KTP dari directory atau indeks yang terbuka di internet. Misalnya, kadang-kadang ada directory yang tidak terlindungi di server web yang menampilkan file atau dokumen secara terbuka. Jika data KTP seseorang dimasukkan ke dalam directory semacam itu, informasi tersebut bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu bisa dinamakan doxing. Oke, jadi di doxing pada indeks KTP ada tahapan caranya. Yang pertama, kita bisa buka browser, terus search index of KTP, terus kita buka website, lalu kita cari directory yang bocor. Oke, mari kita langsung praktekkan saja ya gimana caranya. Tapi sebelum kita praktekkan, mohon tolong jangan disalahgunakan untuk doxing index of KTP ini ya, karena ini hanya untuk pembelajaran buat kalian supaya kalian bisa tahu. Oke, kita langsung saja ya coba praktek. Oke, di sini kita cari index of KTP. Nah, di sini tuh banyak nih directory yang bocor. Coba kita cari yang Jombang ya. Ini banyak ini ada yang bocornya, ada KK, KTP. Kita fokus ke KTP ya. Coba kita lihat yang KTP. Nah, di sini ada KTP bocor. Oke. Dengan mudah bukan kita bisa mengetahui KTP seseorang dengan cara berapa tahapan tadi, cuma 3 tahapan. Mungkin itu bisa sangat sekali disalahgunakan. Contohnya mungkin bisa buat pinjol, buat penyalahgunaan data. Intinya sangat berbahaya lah. Oke, selanjutnya ya, kenapa sih data bisa bocor? Oke, kita langsung lanjut ke materi. Oke, kenapa data bisa bocor? Yang pertama yaitu kesalahan konfigurasi server. Directory terbuka yang dapat diakses publik tanpa proteksi. Terus hak akses file yang salah memungkinkan data sensitif terbuka. Ada kurangnya proteksi keamanan. Data itu tidak dienkripsi dan server tidak dikasih kata sandi. Terus kelalaian penggunaan data. Di sini penyimpanan data KTP di lokasi publik tanpa proteksi, terus file lama yang tidak dihapus tetap terekspos. Dan tempat eksploitasi Google Dorking, pelaku mencari file KTP dengan query khusus seperti index of di mesin pencari, seperti yang tadi kita lakukan tadi. Terus kurangnya audit keamanan, tidak ada pemantauan rutin terhadap directory terbuka, pengaturan akses. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa data bisa bocor. Selanjutnya, gimana sih cara menanggulangi agar data kita tidak bocor? Nah, yang pertama kita harus mengenkripsi data. Kita dapat melindungi data sensitif dengan enkripsi. Contohnya kita bisa menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang bisa membaca data tersebut. Kedua, atur hak akses yang tepat. Terus atur batas akses yang tepat. Itu kita bisa membatasi akses ke file sensitif hanya kepada pengguna yang memerlukan akses. Selanjutnya ada proteksi server dengan kata sandi. Kita bisa menambahkan kata sandi pada directory tersebut supaya aman.
Terus ada audit dan monitoring keamanan secara berkala. Jadi kita bisa ngecek keamanan tersebut apakah sudah aman atau belum secara berkala supaya tidak ada kebocoran. Selanjutnya ada hindari menyimpan data sensitif di lokasi publik. Jadi nyimpan di lokasi yang tidak publik supaya tidak bocor. Terus gunakan autentikasi ganda 2FA. Terus ada update sistem dan aplikasi secara berkala. Terus edukasi karyawan atau pengguna tentang keamanan data. Jadi biar mereka tahu gimana cara mengamankan data mereka. Selanjutnya gunakan solusi keamanan cloud yang kuat. Jika menggunakan penyimpanan cloud, pilih penyedia dengan rekam jejak keamanan yang baik. Selanjutnya ada hapus data yang tidak dibutuhkan agar tidak terjadi kebocoran data. Oke, mungkin sekian presentasi saya mengenai doxing, tepatnya pada Index of KTP. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.